Bismillahirrahmanirrahim. Wa indana anna syukral mun'aimi wa huwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu bi alaihi minas sami wa ghairihi ila ma khuliqa lahu wajibun bisyar'i la bil aqli. Dan menurut kita golongan Asy'ariyah, mazhab Asy'ari, bahwa mensyukuri zat pemberi nikmat, mensyukuri dalam bentuk apa, yaitu olehnya seorang hamba mentasarrufkan semua hal yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu dari penglihatan dan selainnya, pendengaran wagiri dan selainnya, ila ma khuliqa lahu, terhadap apa yang diciptakan untuk itu. Jadi ketika benisbat pendengaran itu untuk mendengarkan yang baik-baik, penglihatan untuk melihat yang baik-baik, olehnya seorang hamba menjalankan seperti itu wajib dengan perintah syariat. Artinya itu wajib menurut syariat, tidak menurut akal. Jadi perintah untuk bersyukur kepada seorang mun'aim itu wajib syar'an, tidak wajib aklan. Faman lam yablughu da'watu nabiyyin la ya'samu bitarkihi khilafan lil mu'tazilati. Barang siapa yang belum datang dakwah kenabian, maka tidak berdosa dengan meninggalkan syukur itu. Barang siapa yang tidak datang dakwah kenabian, artinya risalah atau qoblal bi'tsah, dakwah kenabian belum datang dan dia tidak bisa beriman, maka dia tidak berdosa dengan meninggalkan syukur itu. Karena beriman itu juga bentuk syukur, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah itu. Berbeda halnya dengan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwa bersyukur itu adalah bisa ditentukan oleh akal. Berarti barang siapa yang dakwah kenabian belum datang tetapi tidak mensyukuri, maka menurut Mu'tazilah dihukumi seseorang itu berdosa. Dan kalau bisa dipertanyakan juga menurut beberapa keterangan bahwa mensyukuri mun'aim itu apakah ada maslahat atau mafsadah di dalamnya, karena orang Mu'tazilah itu bisa menemukan hukum atau memberikan hukum itu dengan melihat suatu pekerjaan itu mengandung maslahat atau mafsadah. Ketika mengandung maslahat maka pekerjaan itu baik dan wajib. Ketika mengandung mafsadah maka tidak boleh, haram ataupun makruh. Wa indana ini masih lanjutan dengan tema sebelumnya sebenarnya, perbedaan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Dan jangan kaget kalau di dalam usul fikih itu membahas tentang membahas tentang hal-hal yang bersifat teologis atau bersifat ketuhanan, ya, bersifat tauhid, karena di antara beberapa sumber usul fikih itu ada kalanya dari bahasa Arab, ada kalanya juga dari thariqatul mutakallimin. Jadi menyinggung hal-hal yang berbau ketauhidan. Kita lanjut. Wa indana annahu la hukma muta'alliqun bi fi'lin ta'alluqan tanjizian qablahu ay syar'i ay bi'sati ahadim minar rusuli. Dan menurut kita golongan Asy'ari, bahwa tidak ada hukum yang berta'alluq kepada pekerjaan seorang mukallaf dengan ta'alluq tanjizi. Ta'alluq tanjizi ini ta'alluq secara langsung, ya, seperti yang kemarin kita bahas. Ta'alluq tanjizi itu seseorang sudah ada dan sudah diutus Rasul, maka ta'alluqnya hukum itu secara langsung. Kalau seseorang itu belum wujud atau belum terutusnya seorang nabi, belum terutusnya syariat, maka ta'alluqnya ini adalah ta'alluq ma'nawi. Jadi ba'da wujudihi wa ba'dal bi'tsah itu ta'alluq tanjizi. Kalau qabla wujudihi wa walaupun ba'dal bi'tsah tetap ta'alluq ma'nawi, ataupun sebaliknya, yaitu ba'dal bi'tsah qabla wujudihi. Jadi tidak ada hukum yang berta'alluq kepada pekerjaan seorang mukallaf secara langsung, ta'alluq tanjizi, sebelum datangnya syariat. Sebelum datangnya syariat, sebelum terutusnya salah satu di antara beberapa rasul, ini tidak ada hukum yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf. Artinya tidak dihukumi sesuatu sebelum syariat itu datang.
Kita kenal dengan istilah zaman fatrah atau orang-orangnya disebut ahlul fatrah. Kenapa tidak ada hukum lintifa ilazimi hina idin min taratu bis sawab wal iqabi biqaulihi ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Alasannya tidak ada hukum sebelum syariat itu datang karena tidak ada lazimnya hukum, karena tidak ada keterkaitannya hukum selanjutnya, yaitu hukum itu kan memberikan efek atau dampak mendapatkan pahala dan siksa. Dan ini tidak ada dampaknya itu, tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan siksa sebelum itu. Karena dengan dalil di dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak menyiksa sampai kami mengutus seorang utusan. Dari sini diambil kesimpulan bahwa ketika Rasul ini belum diutus, maka tidak akan ada siksaan dan tidak ada mendapatkan pahala. Ketika tidak ada siksaan dan tidak ada pahala, maka tidak ada kaitannya hukum dengan pekerjaan seorang mukallaf itu. Karena keterkaitan hukum itu adalah mendapatkan pahala dan dosa, sedangkan pahala dan dosa ini tidak diberikan sampai Allah mengutus seorang rasul. Ay wala musibina fagtana an dzikri sawabi bi dzikri muqabilihi al-azhari fi tahaqquqi ma'na taklif. Ditafsiri ayat ini wala musibina, dan Allah tidak memberikan pahala. Fagtana, Allah mencukupkan dari menuturkan sawab, jadi Allah tidak menuturkan sawab musibina ini dengan cukup menuturkan pembandingnya yang sudah jelas di dalam makna taklif. Makna taklif ini kan ada pemberian pahala dan pemberian siksa. Ketika sudah disebutkan pembandingnya yaitu siksa, berarti otomatis di situ ada pahala, dan ini Allah mencukupkan dengan menuturkan memberikan siksa. Wal qaulu bi anna ar-rasula fil ayati al-aqlu wa takhsisul adzabi fiha bid-dunyawi khilafuz zahiri. Adapun satu kaul bahwa yang dimaksud dengan Rasul dalam ayat itu adalah akal dan mengkhususkan azab di ayat itu dengan azab duniawi, itu adalah khilafuz zahir, membedai di dalam zahirnya. Ini menurut Mu'tazilah ya. Kalau menurut Mu'tazilah itu yang dimaksud rasulan di situ adalah akal. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, Allah tidak menyiksa sampai Allah mengutus akal. Seseorang itu tidak akan disiksa sampai akalnya sudah bisa memberikan putusan terhadap dirinya. Ini khilafuz zahir. Balil amru mauqufun ila wurudihi. Tadi diterangkan bahwa tidak ada hukum sebelum datangnya syariat, akan tetapi perkara ini ditangguhkan mauqufun ila wurudihi sampai datangnya syariat. Jadi hukum itu tidak ada sebelum syariat itu datang, akan tetapi hukum itu ditangguhkan sampai syariat itu datang. Bal intiqaliyatun la ibtaliyatun. Bal di sini berfaedah intiqal, tidak faedah ibtal. Artinya kalau faedah intiqal itu tidak ada hukum sebelum syariat itu datang, hukum ini akan datang setelah lafadz bal, yaitu al-amru mauqufun ila wurudi. Berpindah, hukum ini akan ada saat wurudis syar'i. Kalau seumpama bal itu bal ibtal, seperti halnya kalau contoh di situ, kalau di sini kita makna ibal itu adalah makna ibtal, maka tidak ada hukum syariat sama sekali kalau ibtal. Tapi kalau intikal tidak ada hukum syariat, itu bukan sama sekali tidak ada, tapi nanti akan ada sampai perkara itu ditangguhkan sampai syariat itu datang. Itu faedahnya bal. Balil amru aisya'nu fi wujubil hukmi mauqufun ila wurudihi aisyar'i. Adapun perkaranya itu di dalam wajibnya menghukumi, jadi tak ada hukum yang ta'alluq dengan fi'lul mukallaf tadi, itu ditangguhkan sampai datangnya syariat. Fala mukhalafata baina man abbara minna fil af'al qabla al-bi'tsah bil waqfi wa man nafa minna al-hukma fiha. Maka tidak ada perbedaan antara seseorang yang mengungkapkan dari golongan kita Asy'ariyah di dalam pekerjaan-pekerjaan itu sebelum bi'tsah dengan wakfu,
dan seseorang yang dari golongan kita yang menafikan hukum di dalam bi'tsah. Maka tidak ada perbedaan antara orang yang menangguhkan, jadi sebelum ada bi'tsah, sebelum bi'tsah perkara atau pekerjaan seorang mukallaf itu dihukumi mauquf atau ditangguhkan, terserah Allah, dan seseorang yang menafikan ada hukum di dalam qoblal bi'tsah itu. Jadi tidak ada perbedaan antara orang yang mengatakan mauquf dan tidak ada hukum qoblal bi'tsah itu. Amma indal mu'tazilati, wallahu a'lam.